Halo, halo guys, selamat datang lagi di e-learning episode kedua. Kali ini kita lebih membahas tentang football management and football business. Dan kali ini lebih detail lagi kita akan membahas revenue stream. Ini saya dapat ketika saya mengambil course di International Olympiade Committee online Athlete 365. Jadi revenue stream yang akan kita bahas. Revenue stream adalah aliran pendapatan. Aliran pendapatan yang didapat oleh klub melalui bisnis-bisnisnya. Secara lebih spesifik, artinya adalah aliran pendapatan adalah pemasukan yang didapat oleh klub lewat mekanisme bisnis yang diterapkan. Pendapatan yang jelas dan terorganisir adalah sesuatu yang diharapkan klub manapun untuk mencapai kestabilan bisnis. Karena pada kenyataannya, sport bisnis adalah suatu yang inkonsisten dan uncertainty, tidak penuh kepastian. Ada kalanya tim menang berkali-kali dan kalah terus-menerus. Ini yang membuat sport bisnis, khususnya sepak bola, selalu mengandalkan emosi dan loyalitas dari penggemar. Bisnis ini dibangun dengan rasa kecintaan dan kesetiaan. Jadi sangat susah untuk mencari target baru atau audiens baru yang dapat dipengaruhi kecintaannya untuk pindah ke klub kita atau ke klub yang baru. Revenue streams di sport bisnis itu dibagi menjadi dua, yaitu traditional revenue and non-traditional. Pertama kita mulai dari tradisional dulu. Ada 3 pendapatan yang bisa direngkuh oleh tim melalui cara yang sudah konstan dan berpuluh-puluh tahun lamanya, yang sudah menjadi ketetapan di sepak bola global, yaitu pertama ada 3, yaitu match day, broadcasting, and commercial. Pertama, match day itu pasti terletak pada get receipt atau tiket masuk untuk menyaksikan pertandingan. Bisa dikatakan ini adalah sumber daya utama dalam pendapatan tim. Juga cara ini telah diterapkan dari zaman 1900 awal di mana sepak bola sedang berkembang dan ada di dunia global maupun juga di Indonesia. Selanjutnya adalah broadcasting. Broadcasting itu menyangkut hak siar dari televisi yang menayangkan pertandingan klub, di mana pendapatan itu akhir-akhir ini menjadi berkembang, menjadi penting sebagai pemasukan utama klub. Karena media itu luas, tanpa ada batasan geografi apapun. Dan juga orang bisa mengakses itu di tempat mereka dan sedang tidur atau sedang makan, mereka bisa mengakses pertandingan sepak bola. Jadi broadcasting ini akhir-akhir ini berkembang dan jadi penting sebagai pemasukan utama klub. Selanjutnya yang ketiga adalah pendapatan komersil. Pendapatan komersil ini hasil dari bisnis yang menyangkut kerjasama dan penjualan barang yang dilakukan klub. Pendapatan komersil menjadi krusial bagi tim karena komersil ini dengan kata lain menjual citra klub ke publik. Seperti jualan merchandise yang isinya ada baju training, polo shirt, baju kaos, sponsorship, dan lisensi ke barang-barang yang lain. Ini menjadi krusial karena bagus atau tidaknya penjualan itu bergantung pada citra klub dan promosi di publik. Ini yang menjadi tugas untuk tim marketing untuk lebih kreatif dan menyajikan sesuatu yang berbeda ke publik untuk menggayat dan mendapat revenue yang lebih tinggi di komersil. Kita bisa lihat ini ada tabel yang menyajikan perbandingan pendapatan beberapa tahun terakhir antara matchday, broadcasting, dan komersil. Dilihat dari tabel bahwa pendapatan broadcasting terus-menerus naik trennya, mengalahkan komersil. Namun perlu kita cermati bahwa broadcasting itu bisa menjadi sesuatu yang tidak pasti, apalagi di Indonesia. Hak siar yang belum merata antar semua klub, hanya beberapa klub
populer saja yang mendapatkan hak tayang yang lebih seperti Persib, Persija, Bali. Karena intinya televisi juga masih harus mengejar rating, bagaimana dia mendapatkan audiens untuk menonton di kanalnya. Get Receipt pun tidak selalu bisa diandalkan, karena dengan kompetisi yang regulasinya tidak jelas dan kebanyakan, seperti di Indonesia kebanyakan tim belum memiliki stadion, rasanya cara pendapatan dari matchday juga tidak menjadi yang utama dalam bisnis sepak bola, dan itu trennya sesuai dengan tabel menurun terus. Ini sesuai seperti teori saya yang di awal, bahwa bisnis ini tidak pasti dan banyak berubah sesuai kondisi di dunia maupun lokal. Seperti yang kita ketahui, COVID ini sangat merubah bisnis sepak bola dan bisnis olahraga pada masa ini. Mereka harus beradaptasi bagaimana untuk tetap eksis dan tetap running klubnya dengan keadaan yang terpaksa. Oke, selanjutnya di hal kita beranjak ke revenue stream yang modern atau non-tradisional. Sesuai namanya, ini mengarah ke hal-hal yang beberapa tahun terakhir itu naik, dan langkah-langkah modern yang lebih variatif, dan ini non-tradisional ini untuk mencegah ketidakpastian juga pada pendapatan yang tradisional. Nah, untuk yang non-tradisional ini lebih ke arah pengembangan aset dan pembelian aset seperti pabrik maupun tempat-tempat atau misalnya kendaraan. Ada beberapa contoh seperti aparel, travel, properti, cafe. Ini sebagai pendapatan alternatif di luar mereka mengandalkan dari dana-dana pertandingan atau dana yang tradisional tadi. Untuk aparel sendiri, beberapa klub Indonesia telah berevolusi menjadi self apparel. Mereka membuat aparel sendiri untuk menciptakan profit yang lebih dan menjangkau lebih banyak penggemar. Dengan self apparel itu, mereka bisa membuat harga yang lebih murah dan lebih cocok dengan kultur dari klub itu sendiri. Lalu ada cafe. Di beberapa tim di Indonesia sudah running dengan itu, seperti Bali United Cafe di Stadion Iwayan Dipta dan Persib di Dapur 1933. Jadi secara eksplisit bahwa pendapatan non tradisional ini selain menambah profit, itu menambah pengalaman nilai supporter itu kepada klub di luar pertandingan. Layanan atau jasa yang diberikan itu membuat fans semakin terikat dan dekat dengan kultur klub. Jadi semakin loyal dan semakin dekat dan mau mengorbankan duit yang lebih untuk klub. Nah, jadi itu aja materi yang bisa saya sharing hari ini. Ada kesimpulan, yaitu ada 2 ide besar tentang pendapatan yang hadir untuk klub sepak bola, yaitu cara non-tradisional dan tradisional. Yang yang tradisional itu kita mengandalkan nama besar klub serta pertandingan, sedangkan cara yang non-tradisional itu adalah cara yang inovatif yang dilakukan untuk menambah pendapatan serta mengalirkan satu nilai pengalaman untuk fans. Terima kasih semua telah belajar bersama. Apabila ada request silahkan drop in comment below. Berani bisa pasti produktif. Football and futsal unites the society. Peace out. Thank you.